Halo saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar semua? Semoga kita tetap sehat. Tema kita pada kesempatan ini adalah Sokrates bicara soal moral. Mengapa hidup tanpa refleksi tidak layak dijalani? Saudara sekalian, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Coba bayangkan, apa arti hidup menurut Anda? Apakah hidup sekedar bekerja, sekedar makan, tidur, lalu mengulanginya lagi besok? Atau hidup itu sesuai yang lebih mendalam, sesuatu yang perlu dipahami dengan penuh kesadaran? Tokoh yang tidak asing lagi bagi kita adalah Sokrates, seorang filsuf besar Yunani kuno, pernah mengucapkan kalimat yang sangat terkenal ini: hidup yang tidak direfleksikan tidak layak dijalani. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya ia menyimpan makna yang sangat dalam. Hari ini teman-teman, kita akan mengupasnya perlahan dengan bahasa yang ringan, agar kita semua bisa menangkap apa maksud Sokrates ketika bicara soal moral dan refleksi diri. Yang pertama kita lihat adalah siapa itu Sokrates. Sebelum kita masuk ke intinya, mari kita kenali dulu siapa tokoh ini ya. Sokrates itu hidup di Athena pada abad 5 sebelum Masehi, sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Uniknya, ia tidak pernah menulis satu buku pun. Semua yang kita tahu tentang dirinya berasal dari murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Saudaraku, Sokrates dikenal sebagai seorang filsuf jalanan. Ia tidak pernah mengajar di ruang kelas secara formal, tidak duduk di depan papan tulis, melainkan berdiri pasar, berbicara dengan pedagang, tentara, bahkan politisi. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang berpikir ulang tentang keyakinan mereka. Metode Sokrates dikenal dengan elenchus atau metode tanya jawab kritis. Alih-alih memberi jawaban, ia mengajukan pertanyaan yang mengguncang keyakinan orang lain, sampai mereka menyadari ternyata banyak hal yang selama ini dianggap benar sebenarnya rapuh. Pertanyaan yang ia ajukan seringkali sederhana, misalnya, apa itu keadilan? Apa itu kebajikan? Apakah keberanian sama dengan kenekatan? Tapi dari pertanyaan sederhana itu, orang-orang dipaksa untuk merenung sungguh-sungguh. Nah, disinilah relevansinya dengan moral. Menurut Sokrates, tanpa refleksi manusia bisa hidup secara otomatis tanpa benar-benar mengerti mengapa ia melakukan sesuatu. Mengapa refleksi itu penting? Pertama, refleksi membuat kita sadar akan tujuan hidup. Ya, refleksi akan membuat kita tahu tujuan hidup kita. Kalau kita tidak pernah berhenti dan bertanya, mengapa saya hidup? Apa yang saya kejar? Maka kita hanya akan hanyut dalam rutinitas kita. Yang kedua, refleksi itu penting membantu kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam kehidupan moral, orang asing, orang sering bertindak hanya karena ikut-ikutan. Misalnya ya, semua orang melakukan, maka saya juga ikut. Padahal yang dilakukan banyak orang belum tentu benar. Dengan refleksi, kita bisa menilai apakah ini baik, apakah ini adil. Itu teman-teman. Yang ketiga, mengapa refleksi itu penting? Refleksi melahirkan kesadaran diri, ya. Sokrates terkenal dengan ungkapannya, kenalilah dirimu sendiri.
Bagaimana mungkin kita bisa hidup bermoral kalau kita bahkan tidak tahu siapa diri kita, apa kelemahan kita, apa kecenderungan buruk kita, saudaraku yang terkasih. Sebentar ya. Sekarang coba saya lempar pertanyaan untuk Anda semua. Kalau hari ini kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang, apakah ada keputusan dalam hidup Anda yang sebenarnya bisa lebih baik jika sebelumnya Anda berhenti untuk refleksi? Biasanya kalau audiens jujur, akan ada yang tersenyum dan mengangguk. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita balik pertanyaannya. Bagaimana jika manusia hidup tanpa refleksi? Apa yang terjadi? Yang pertama adalah kehilangan arah. Orang bisa sukses secara materi. Bagaimana jika manusia hidup tanpa refleksi? Ya, orang bisa sukses secara materi, tapi kosong secara makna. Oke, yang kedua, mudah terseret arus. Kalau tidak pernah bertanya, kita mudah terbawa opini publik, propaganda politik, atau tren sesaat. Kita menjadi boneka dari keadaan. Yang ketiga, saudara-saudara, moralitas dangkal. Tanpa refleksi, moral kita berdasarkan hanya kebiasaan, bukan kesadaran. Kita baik hanya karena takut dihukum, bukan karena benar-benar tahu mengapa harus berbuat baik. Mesin, ya, Sokrates percaya inilah yang membuat hidup tanpa refleksi tidak layak dijalani. Semacam itu ibarat mesin yang hanya bergerak tapi tidak pernah tahu kemana arah gerak. Lalu relevansi untuk kita saat ini secara khusus di negara kita atau dalam diri kita sendiri? Jawabannya atas pertanyaan ini apa? Apakah gagasan Sokrates masih relevan di zaman kita, abad modern, abad 21 ini? Jawabannya adalah sangat relevan. Dalam dunia kerja banyak orang bekerja keras tapi tidak pernah tanya apakah pekerjaan ini benar-benar sesuai dengan nilai hidup saya. Akhirnya kita stres, burnout, dan kehilangan makna. Dalam media sosial misalnya, kita sering membagikan sesuatu tanpa berpikir. Kita ikut menyebarkan hal-hal yang merusak. Dalam politik misalnya, pemimpin yang tidak merefleksikan tindakannya bisa jatuh dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Pemilih yang tidak merefleksikan pilihannya bisa mendukung kebijakan yang justru merugikan banyak orang. Di titik ini, mari kita tarik nafas bersama. Dan saya ingin audiens membayangkan, kalau saya saja setiap orang mau berhenti sebentar setiap hari, lalu merefleksikan satu tindakan moralnya, apakah saya sudah adil? Apakah saya sudah jujur? Kira-kira dunia kita akan seperti apa ya? Nah, bagaimana cara hidup dengan refleksi? Sokrates tidak memberi daftar aturan moral, tapi ia memberi metode bertanya. Hidup reflektif berarti hidup yang penuh pertanyaan. Beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Pertama adalah bertanya diri sendiri setiap hari. Apakah keputusan saya hari ini sesuai dengan nilai kebaikan? Apakah saya melukai orang lain dengan tindakan saya? Kedua, berani mengakui ketidaktahuan. Sokrates berkata, yang paling bijak adalah orang yang sadar bahwa dia tidak tahu. Mengakui ketidaktahuan adalah pintu masuk menuju pengetahuan yang lebih dalam. Ketiga, diskusi dengan orang lain.
Refleksi bukan hanya dilakukan sendirian, tetapi juga melalui percakapan. Filsuf ini sendiri selalu mengajak orang berdialog, bukan berceramah satu arah. Yang keempat, menghubungkan refleksi dengan tindakan nyata. Refleksi tanpa praktik hanyalah mimpi. Tindakan tanpa refleksi hanyalah rutinitas. Maka keduanya harus berjalan bersama. Saudara-saudari sekalian, para subscriber saya, para penonton di Ahas, mari kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Sokrates ini kepada kita semuanya. Sokrates mengingatkan kita, hidup tanpa refleksi tidak layak dijalani. Bukan berarti orang yang tidak reflektif sebaiknya mati, bukan begitu maksudnya. Tetapi ia ingin menekankan kualitas hidup manusia bergantung pada sejauh mana ia berani berhenti, bertanya, dan menilai kembali diri. Refleksi adalah inti dari moralitas. Tanpa refleksi kita hanya berjalan tanpa arah. Dengan refleksi kita bisa menemukan kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Saya ingin menutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita semuanya. Dan silahkan renungkan, bahkan boleh dikomentari nanti, boleh ditaruh di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, apakah hidup Anda saat ini sudah cukup reflektif, atau Anda sedang hidup sekedar mengikuti arus? Ingatlah, sebagaimana Sokrates berkata, hidup yang tidak direfleksikan mungkin bisa dijalani, tapi tidak akan pernah benar-benar layak untuk dijalani. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga pemikiran Sokrates ini yang sangat singkat untuk dijelaskan bisa bermakna untuk kita semua para penonton, terutama subscriber saya, untuk tetap mengikuti tentang makna hidup melalui para filsuf, para teolog. Dan seterusnya saya mohon bantuan untuk channel saya ini supaya semakin berkembang dan semakin banyak orang yang paham tentang arti hidupnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan bell notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru saya di Ahamiksi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.